Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Dan di video kali ini gue bakal jelasin ke kalian bagaimana caranya mempelajari fungsi logika if dengan cara yang simpel dan jelas. Nah, sebelumnya di sini gue bakal jelasin dulu syarat apa saja yang perlu kita kuasai untuk mempelajari fungsi logika if supaya kita benar-benar paham fungsi logika if itu seperti apa gitu teman-teman. Nah, yang pertama adalah kita harus memahami dulu operator pembanding pada Microsoft Excel. Pertama adalah nama simbol. Nah, di sini kita harus paham dulu nih, ini lebih kecil atau lebih besar gitu teman-teman. Ya, jadi nanti kita harus memahami dulu simbol ini apakah lebih kecil atau lebih besar teman-teman gitu. Kemudian yang kedua adalah arti dari simbol. Yang ketiga adalah kita harus bisa memahami soal ya atau persoalan logika yang kita harus terjemahkan supaya Microsoft Excel itu bisa mengerti apa yang akan kita maksud teman-teman. Oke, kita mulai dari nama simbol. Nah, di sini ada lebih kecil teman-teman. Nah, lebih kecil ini ya, ini adalah lebih kecil. Nah, lebih kecil ini, kenapa ini bisa disebut lebih kecil? Bagaimana cara membedakan ini lebih kecil atau lebih besar? Jadi teman-teman cukup memberi garis pada bagian ini. Nah, ini K ya atau kecil teman-teman, seperti itu. Kemudian yang ini B ya, kita tarik garis di sini B jadi besar gitu teman-teman. Kemudian ini lebih kecil atau sama dengan, yang ini lebih besar atau sama dengan. Nah, yang ini adalah sama dengan, yang ini adalah tidak sama dengan. Nah, selanjutnya kita akan memahami arti dari simbol itu. Nah, contoh sini aku punya angka lebih kecil 7. Nah, arti dari lebih kecil 7 itu apa? Artinya adalah angka-angka yang berada di bawah dari angka 7, yaitu kita hitung dari 6,9 ke bawah teman-teman, atau kita bulatkan 6 ke bawah lah. Kemudian lebih besar 7, artinya angka yang lebih besar dari angka ini atau dari angka 7, yaitu dari 7,1 ke atas ya, seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada lebih kecil atau sama dengan 7. Nah, lebih kecil atau sama dengan 7 artinya angkanya itu terbawa ya. Jadi ketika ada tanda sama dengan, maka angkanya ikut terbawa teman-teman. Kemudian adalah lebih besar atau sama dengan 7. Itu adalah 7 ke atas ya. Tadi lebih kecil sama dengan 7 adalah 7 ke bawah. Nah, selanjutnya adalah sama dengan 7. Artinya adalah angka 7 saja. Ya, selain itu adalah tidak sama dengan 7, artinya selain dari angka 7 ya. Paham ya sampai sini? Oke, jika sudah paham, kita akan coba menerjemahkan sebuah persoalan teman-teman. Nah, di sini ada sebuah persoalan. Buatlah sebuah tabel yang menampilkan sebuah keterangan. Jika nilai yang ada pada tabel itu kurang dari 10, maka keterangan diisi nilainya satuan, selain itu nilainya puluhan. Nah, di sini sebetulnya saya hanya menekankan pada teman-teman supaya teman-teman ini bisa memahami arti dari ini. Ya, oh dari sini kita apa yang akan kita ambil? Nah, di sini kurang dari 10. Maka kita terjemahkan kurang dari 10 itu simbolnya seperti apa? Kurang dari 10 itu. Nah, seperti ini. Jadi Excel hanya akan membaca ini, teman-teman. Kemudian di sini ada sebuah tabel persoalan 2. Jika 80 ke atas maka lulus. Selain itu tidak lulus. Nah, ini sebuah persoalan yaitu untuk menentukan sebuah kelulusan dari nilai ulangan matematika itu. Nah, maka yang perlu teman-teman terjemahkan di sini adalah jika 80 ke atas. Nah, maka penulisannya adalah 80 ke atas itu bagaimana? Lebih besar atau sama dengan 80. Begitu teman-teman. Nah, sekarang setelah kita memahami arti dari simbol, terus kita bisa menerjemahkan dari sebuah persoalan, kita sekarang masuk di sintaks. Nah, sintaks ini adalah aturan penulisan atau aturan baku dari fungsi logika if. Nah, secara sistem seperti ini teman-teman. Sama dengan if buka kurung logical test titik koma value if true titik koma value if false. Nah, kita sederhanakan nih supaya tidak pusing. Logical test ini adalah sebuah syarat. Kemudian
value if true ini adalah kondisi jika syaratnya bernilai benar. Kemudian value if false ini adalah kondisi jika syaratnya bernilai salah, teman-teman. Nah, kita sederhanakan lagi supaya lebih ringkas. Ya, jadi poin dari fungsi ini sebetulnya adalah ini. Nah, sama dengan if buka kurung s titik koma kb titik koma ks. Nah, s ini adalah syarat. KB ini adalah kondisi jika syarat benar atau tadi value if true. KS ini adalah kondisi jika syarat salah atau value if false. Nah, sampai sini paham ya? Jadi kita hanya punya ini. Ya, kita akan punya ini. Sekarang kita coba pindahkan ini nih. Kita copy ke sini, teman-teman. Sini. Nah, di sini kita sudah punya aturan untuk mengerjakan fungsi logika if. Nah, dari persoalan ini, mana yang disebut sebuah syarat? Yaitu yang ini. Jika nilai yang ada pada tabel itu kurang dari 10, maka di sini syaratnya adalah ini. Kita tulis di sini S. Ini S ya. Ini di sini. Nah, syaratnya adalah lebih kecil 10. Kemudian kondisi benarnya apa nih? Kondisi benar itu adalah jika syaratnya itu bernilai benar, ya. Nah, maka keterangan yang diisi atau kondisi benarnya adalah, nah di sini kita tulis KB, di sini kita tulis KS. Nah, ini seperti ini supaya lebih mengerti ya. KB ini adalah nilainya satuan, ya. Kita isi di sini ini nilainya satuan, gitu. Kemudian ini kita isi nilainya puluhan, gitu. Nah, KS ini adalah kondisi jika syaratnya salah, yaitu selain itu nilainya puluhan. Maka di sini kita tulis KS-nya adalah nilainya puluhan. Nah, dari syarat KB dan KS ini kita coba masukkan ke rumus. Jadi penulisannya seperti ini. Jika, nah kita tulis nih, S-nya itu apa? Lebih kecil 10. Ini masih kerangka dulu ya, supaya kalian paham. Titik koma, nah ini tergantung dari komputer yang digunakan. Bisa titik koma, bisa koma. Kemudian KB-nya itu apa? Ini KB-nya, nilainya satuan. Nah, ketika berupa sebuah teks, teman-teman gunakan kutip. Kutip yang dua seperti ini nih. Ya, kita masukkan di sini nilainya satuan gitu. Titik koma lagi. Nah, ini kan value if false nih. Nah, value if false inilah KS atau kondisi salah, yaitu nilainya puluhan. Begitu, teman-teman. Nah, seperti ini kita hanya cukup menerjemahkan dari yang sudah dari kerangka yang sudah kita bikin. Selanjutnya kita masukkan ke rumus dengan logika yang benar. Nah, ini kita masukkan sama dengan jika kita masukkan if seperti ini, teman-teman. Nah, misalnya teman-teman gini, tulis if ya. Teman-teman tinggal tab aja, tab. Nanti akan seperti ini. Nah, syaratnya ini akan ditaruh di mana? Yang ini, yang lebih kecil 10 ini akan ditaruh di mana nih? Ternyata ditaruhnya di sini ya, di nilai, karena kita akan membaca nilai ini. Jika B7 kita masukkan syaratnya apa tadi? Yang ini. Lebih kecil 10, maka kita masukkan di sini, teman-teman. Yaitu nilainya satuan gitu. Titik koma nilainya puluhan. Gitu, teman-teman. Kurung tutup lalu enter. Nah, di sini keterangannya adalah nilainya satuan. Kenapa? Karena ini dianggap nilai 0, teman-teman. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah mempunyai rumus ini, maka kita bebas menginput nilai. Di sini misalnya kita isi 15, maka yang keluar adalah ini termasuk syarat nggak tadi? Syaratnya itu adalah lebih kecil 10. Ini berarti bukan syarat. Dia akan menampilkan kondisi salah, yaitu nilai puluhan. Enter nih. Ini nilainya puluhan tuh. Ya, yang keluar adalah nilainya puluhan. Tapi ketika teman-teman tulis angka 8 di sini, yang keluar adalah nilainya satuan. Itu, paham ya? Sampai sini semoga paham, teman-teman. Nah, sekarang kita coba masuk di sini, teman-teman. Nah, dari sini kita tentukan lagi syaratnya. Nah, syaratnya kan tadi udah nih, lebih besar atau sama dengan 80. Apa yang akan kita kasih jika nilainya itu lebih besar sama dengan 80? Yaitu lulus. Yang ini KB-nya itu lulus. KS-nya itu adalah tidak lulus.
tidak lulus gitu. Nah, kita akan langsung masukkan di rumus ini. Sama dengan jika tab logical testnya kita taruh di sini, yang ini. C3 lebih besar. Nah, tadi kan ini syaratnya ya, lebih besar sama dengan 80, maka kondisinya adalah lulus. Selain itu tidak lulus. Gitu teman-teman, kurung tutup. Dan teman-teman tinggal tekan enter. Bam, lulus. Nah, untuk ke bawahnya nih bagaimana nih? Tinggal ditarik atau di double klik. Gitu, selesai. Jadi semua rumus, meskipun teman-teman di sini mempunyai beberapa rumus atau beberapa persoalan, ya maka cukup membuat satu rumus ini aja yang atas. Nanti tinggal di double klik atau di drag gini. Kalau di drag tinggal diklik tarik gini teman-teman. Oh, otomatis beres. Nah, ini 78 kenapa tidak lulus? Karena dia tidak masuk dalam kriteria syarat yang kita buat, yaitu lebih besar atau sama dengan 80 ya. Nah, maka yang keluarnya adalah syaratnya salah, syarat yang salah ini teman-teman, begitu ya. Oke, sampai sini dapat dimengerti teman-teman. Nah, jika teman-teman pusing, ya silakan teman-teman kasih komentar di video ini. Silakan isi di bagian mana yang emang kurang dimengerti, nanti saya akan coba jelaskan ulang. Oke teman-teman, demikianlah bahasan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman mengerti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.